Fokus pada memperbaiki kualitas diri, bukan fokus pada gaji. Betul bang, uang semakin dikejar kayaknya semakin menjauh. Ibarat menangkap ayam, kalau dikejar ia akan lari, tapi kalau kita tabur umpan, ia akan mendekat. Ini dari @nuriman432. Oke, salam sehat selalu buat Kak Nuriman432 ya. Jadi memang betul sekali, kita itu tidak perlu fokus pada gaji apabila kita main di YouTube ini ya. Karena yang namanya gaji atau penghasilan dari YouTube, atau mungkin bisa dibilang gaji YouTuber, itu kan sebetulnya kalau kita lihat dari apa namanya itu ya, dari asal usulnya gitu ya, gaji itu kan merupakan bagian dari sebuah rezeki. Nah, rezeki itu tentu sudah ada yang mengatur teman-teman, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang sudah sering saya sampaikan juga bahwa kita sebagai konten kreator itu tugas kita hanyalah bikin konten ya. Untuk hasilnya itu sudah bukan urusan kita lagi ya. Urusan sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang kreator itu hanya bikin konten. Namun bagi teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, atau mungkin punya pengalaman lain, atau mungkin punya opini lain, juga boleh disampaikan di kolom komentar. Ini kita hanya berbicara, ranahnya adalah ranah ikhtiar gitu ya, atau sebagai sarana kita itu sudah berusaha dan berdoa, maka untuk hasilnya kita serahkan pada yang Maha Kuasa. Karena ya kita tahu sendirilah ya, kalau kita itu YouTuber pemula, konten kita itu konten biasa yang tidak begitu menarik, editingnya juga tidak begitu wow gitu ya, seperti pada konten-konten yang bagus lainnya. Kita hanya ngobrol, menyampaikan suatu gagasan ataupun suatu pendapat atau bahkan pengalaman, yang tentunya kita itu berharap pengalaman kita ini kita sharingkan, kita bahas di sini agar bisa untuk jadi pengalaman dan pelajaran buat teman-teman pemula yang memang mungkin saja baru memulai YouTube tahun ini gitu ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman, gaji saya, gaji dari YouTube yang sudah sering saya share khususnya di channel Bahas YouTube ini, ya mungkin memang masih bisa dibilang kecil, dan mungkin kecil sekali kalau kita bandingkan dengan yang ada di atas kita. Akan tetapi kalau memang kita itu membandingkannya dengan yang ada di bawah kita, tentu ini sudah cukup lumayan gitu ya, daripada tidak sama sekali kan begitu. Jadi sebagaimana video yang sudah kita bahas di sebelum ini mungkin, jadi kalau memang kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya, kita sudah belajar editing, kita sudah belajar memberikan sebuah efek-efek yang tentunya itu maksud kita itu bisa menarik perhatian penonton. Akan tetapi bila ternyata atau seandainya video itu tidak berhasil gitu ya, atau mungkin penontonnya hanya sedikit, padahal kita sudah berjuang mati-matian untuk bikin konten semenarik mungkin, ya mungkin saja itu rezeki kita belum sampai gitu ya, atau mungkin kita akan dapat jatah rezeki dari bidang lainnya, belum dari YouTube ini. Namun itu hanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja iya, bisa juga tidak ya. Namun sekali lagi, kalau misalnya kita itu seorang pemula, jangan terlalu fokus di situ. Kita fokus aja untuk memperbaiki kualitas diri, terutama kalau kita sebagai konten kreator ya, kita fokus memperbaiki kualitas konten kita. Kita selalu berusaha agar bagaimana konten yang kita sampaikan itu ada manfaatnya teman-teman ya. Karena ya saya rasa percuma juga kalau misalnya kita bikin konten namun tidak ada manfaatnya, atau mungkin konten unfaedah gitu ya. Meskipun sebetulnya ada beberapa konten yang unfaedah akan tetapi sangat disukai penonton, sebenarnya itu bukan murni unfaedah teman-teman, akan tetapi konten itu mungkin saja sifatnya adalah menghibur. Jadi konten yang menghibur, meskipun itu kontennya isinya itu unfaedah, tapi pada intinya itu kan dia termasuk memberikan manfaat, yaitu manfaatnya adalah menghibur kan begitu ya. Jadi mungkin kita harus lebih mengedepankan rasa syukur teman-teman ya, daripada kita terlalu melihat ke atas yang nantinya kita akan merasa gimana ya, kurang bersyukur, atau mungkin jadi males ngonten, males bikin video. Yang lebih parah lagi, kita bahkan sampai putus asa. Itu jangan sampai teman-teman, karena kita memutuskan untuk berkarir di YouTube ini misalkan ya, atau berkarya di YouTube ini, ya tentu kita harus sudah siap dengan segala konsekuensinya.
Misalnya konsekuensi yang ada di YouTube ini adalah ketika kita pertama kali membuat video dan videonya itu hanya video-video biasa seperti ini, ya bisa dibilang yang namanya belajaran atau mungkin pemula, itu kalau langsung bagus kan juga rasanya kurang menantang begitu ya. Jadi untuk awal-awal ini ya kita bikin aja video semampu kita, sebisa kita. Kalau misalnya belum bisa ngedit ya udah bikin video biasa aja, nggak usah diedit. Kalau misalnya ada waktu luang, kalian boleh belajar untuk sedikit demi sedikit mengupgrade skill kita agar bagaimana supaya penjelasan kita itu mudah dipahami, penjelasan kita itu bisa membuat penonton itu betah menonton sampai akhir, sehingga dengan begitu rekomendasi video pun akan bisa kita dapatkan. Memang apa manfaatnya sih Bang kalau misalnya video kita itu sudah dapat rekomendasi gitu kan? Nah, mungkin buat yang belum tahu, rekomendasi itu adalah sebuah apa namanya ya? Secara sederhananya mungkin beginilah ya rekomendasi itu. Ketika video kita itu disuguhkan kepada para penonton nih, calon penonton, disuguhkan kepada seluruh pengguna YouTube misalkan, itu namanya video kita sudah direkomendasikan. Nah, mungkin algoritma YouTube itu secara sederhananya ya cara kerjanya begitu teman-teman. Ketika kita mengupload sebuah video, kemudian algoritma YouTube itu menyebar thumbnail kita itu disebar ke beberapa jenis penonton teman-teman. Misalnya orang yang suka ini dikasih, orang yang suka ini dikasih, orang yang suka ini dikasih. Nah, nanti dari sekian banyak yang disuguhkan itu, berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang menonton sampai habis, berapa orang yang mengabaikannya, dan seterusnya itu akan dicatat oleh sistemnya YouTube. Nah, setelah dicatat nanti akan bisa disimpulkan, oh dari sekian banyak yang kita suguhkan ini ternyata banyak yang ngeklik. Oh ternyata setelah diklik banyak yang menonton sampai akhir. Oh ternyata nggak ada yang nyekip. Semua yang disuguhkan video ini semuanya antusias, bahkan memberikan like, komentar, kemudian bahkan di-share juga video kita. Nah, kalau misalnya kita bisa menciptakan sebuah konten yang bisa seperti itu, membuat penonton itu betah, kemudian sampai memancing orang mau nge-like dan berkomentar bahkan di setiap video kita, maka tidak lama lagi harusnya channel kita itu sudah bisa maju teman-teman. Maju itu maksudnya sudah bisa ada peningkatan lah. Yang jelas sebetulnya sudah seperti kita bahas juga di video-video sebelumnya, menurut saya teman-teman, yang paling mempengaruhi video kita itu bisa disebar ke lebih banyak pengguna atau video kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube, itu hal yang paling utama menurut saya adalah durasi tonton. Ini sudah sering saya bahas juga ya, namun buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, mudah-mudahan kalian berkenan untuk menonton video-video saya sebelumnya agar nanti bisa tidak gagal paham gitu ya. Oke, jadi kita kembali ke poin gaji YouTube yang tadi. Gaji di YouTube ini teman-teman, yang paling utama itu didasarkan pada views ya. Semakin banyak views, maka semakin besar pula gajinya. Itu teori umum. Akan tetapi tentunya bukan hanya view saja, ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi banyak atau besar kecilnya gaji kita dari YouTube. Maka tak heran juga banyak YouTuber besar itu yang ketika videonya mereka itu sepi penonton, yang mereka lakukan apa? Promosi teman-teman. Ya karena mungkin mereka sudah banyak penghasilan dari YouTube gitu kan, sehingga ketika video mereka itu sepi, mereka menggunakan fitur promosi berbayar. Ya, tujuannya apa sih Bang menggunakan promosi berbayar seperti itu? Ya sebetulnya tujuan utamanya ya agar videonya itu bisa menjangkau lebih banyak penonton, sehingga setelah video itu disebar ke lebih banyak penonton ya harapannya banyak yang ngeklik, banyak yang nonton, banyak yang nge-like, banyak yang komentar, sehingga dengan begitu videonya mereka itu akan semakin melejit, dan hal itu tentu akan menambah penghasilan dari YouTube. Jadi semakin banyak views, semakin lama juga orang menonton, maka semakin besar pula kesempatan video kita bisa mendapatkan rekomendasi, yang sehingga imbas akhirnya adalah ada pada peningkatan penghasilan gitu ya. Jadi ya mungkin dari obrolan kita yang cukup panjang lebar tadi dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus fokus pada kualitas diri kita. Teruslah untuk memperbaiki konten kita, baik dari kualitas gambar maupun kualitas isi video yang ada di channel kita. Atau istilahnya ya pokoknya kita jangan menyerah lah ya. Meskipun sepi penonton, teruslah berkarya, terus membuat konten-konten yang bermanfaat, dan tak lupa teruslah belajar teman-teman ya. Belajar ini bisa belajar editingnya, bisa belajar cara pengambilan angle gambarnya, bisa belajar menyampaikan materi atau mungkin public speaking dan seterusnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita juga jangan terlalu fokus pada gaji YouTube teman-teman. Kenapa?
Karena takutnya nanti teman-teman akan kecewa ketika sebelum monet kita itu sudah ngejar mati-matian gitu ya, bikin konten yang bagus, menarik dan seterusnya, berhasillah itu monetisasi. Akhirnya channel kita sudah dimonet dan setelah itu kita tahu bahwa gaji kita ternyata cuman di bawah 10.000 per video. Artinya ketika kita tidak rajin upload video, sehingga misalnya sehari kita hanya bisa upload satu video aja, dan ternyata setiap video itu gajinya cuma 5.000, berarti dalam satu bulan kita hanya bisa mendapatkan 150.000 rupiah teman-teman. Padahal gaji itu bisa dicairkan ketika jumlahnya sudah 1.300.000. Jadi kalau kita terlalu fokus pada gajinya, tentu kita akan kecewa kalau kita sebagai seorang YouTuber pemula yang memang konten kita itu kita sendiri menganggap bahwa itu kurang menarik. Setelah kita fokus dengan konten kita tidak terlalu memikirkan gajinya, dan kita sudah belajar memperbaiki skill kita, maka yang poin ketiga ini adalah langkah terakhir, yaitu berdoa teman-teman. Selain doa itu sebagai senjatanya orang muslim gitu kan, doa itu bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, itu juga sudah sering saya ingatkan seperti itu teman-teman ya. Yang jelas kita harus yakin bahwa ketika kita berusaha atau ketika kita berproses, maka soal hasilnya itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu kita sudah membuat konten yang menarik, kita sudah mengupgrade skill diri kita juga sudah berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar semuanya itu dimudahkan dan dilancarkan, maka percayalah nanti kita akan sampai kepada titik di mana kita akan merasakan keberhasilan dari semua usaha yang telah kita lakukan. Yang paling penting kita terus optimis dan jangan menyerah. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.